Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindiagi dari program studi akuntansi dengan NIM 031111200010. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan menggunakan 3 metode, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, dan analisis common size. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada laporan keuangan neraca periode 31 Desember 2021 dan 2023. Di sini ada aset, kemudian aset lancar, dan yang pertama di sini ada akun kas dan setara kas. Di sini diketahui bahwa pada tahun 2021 kas dan setara kasnya itu Rp20.377.977. Kemudian pada tahun 2022 kas dan setara kasnya itu Rp15.741.068, sehingga diketahui mengalami penurunan atau setara dengan 22,75% dengan rasio 0,77. Nah, untuk interpretasinya, kas dan setara kas terjadi penurunan sebesar Rp4.636.909 atau sekitar 22,75%, karena adanya peningkatan biaya operasional seperti gaji, sewa, dan bahan baku dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi keuntungan dan menyebabkan penurunan kas. Kemudian untuk akun yang kedua, di sini ada investasi jangka pendek. Di sini diketahui pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp284.220. Pada tahun 2022 sebesar Rp156.420, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp127.800 atau sekitar 44,97%. Karena adanya faktor internal seperti performa emiten yang buruk, sehingga keputusan manajemen yang buruk dan kondisi keuangan emiten yang lemah seperti tingginya tingkat hutang atau arus kas yang negatif juga dapat menyebabkan penurunan nilai investasi. Kemudian di sini ada piutang, ada dari piutang usaha dan piutang bukan usaha. Untuk di piutang usaha ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Untuk piutang usaha pihak ketiga terjadi kenaikan pada piutang sebesar Rp440.983 atau sekitar 14,38%. Dari tahun 2021 sebesar Rp3.066.583 menjadi Rp3.507.566 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan secara kredit pada pihak ketiga. Kemudian untuk piutang usaha pihak berelasi terjadi kenaikan pada piutang sebesar Rp33.591 atau sekitar 1,01% dari tahun 2021 sebesar Rp3.344.347 menjadi Rp3.367.938 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan mungkin karena adanya peningkatan penjualan secara kredit pada pihak berelasi. Lalu ada piutang bukan usaha pihak ketiga. Di sini terjadi kenaikan pada piutang bukan usaha sebesar Rp72.954 atau sekitar 153,57% dari tahun 2021 sebesar Rp47.505 menjadi Rp120.459 pada tahun 2022, karena disebabkan adanya klaim atas gaji atau tunjangan yang belum dibayarkan kepada karyawan. Kemudian ada piutang bukan usaha pihak berelasi. Hal ini terjadi penurunan pada piutang bukan usaha sebesar Rp153.645 atau sekitar 39,82% dari tahun 2021 sebesar Rp385.846 menjadi Rp232.201 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pelunasan piutang oleh pihak berelasi. Nah, kemudian untuk akun persediaan di sini terjadi peningkatan sebesar Rp1.275.104 atau sekitar 21,77%. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian sejumlah bahan baku karena peningkatan permintaan produk. Selanjutnya ada akun uang muka dan jaminan. Di sini terjadi peningkatan sebesar Rp39.245 atau sekitar 9,25% karena adanya penjualan produk atau jasa secara kredit. Kemudian pajak dibayar di muka. Terjadi kenaikan sebesar Rp7.008 atau setara dengan 61,31%, karena ketika penjualan perusahaan meningkat, mereka mungkin perlu membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan mereka melakukan pembayaran pajak dibayar di muka yang lebih tinggi untuk menghindari denda dan bunga di kemudian hari. Lalu untuk beban dibayar di muka, di sini
pada tahun 2021 sebesar Rp174.534. Kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp281.542. Kemudian di sini ada beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya, yaitu sebesar Rp45.163 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp67.360, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp22.197 atau sekitar 49,15%. Hal ini mungkin saja disebabkan akibat pembayaran sewa atau premi asuransi dibayar di muka. Selanjutnya di sini ada aset tidak lancar. Untuk akun yang pertama di sini ada aset pajak tangguhan pada tahun 2021 sebesar Rp375.790. Kemudian pada tahun 2022 yaitu Rp271.766, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp103.953 atau sekitar 27,67%. Karena apabila ada perubahan aturan pajak seperti pengurangan penyusutan aset yang dipercepat dapat mempengaruhi perbedaan temporer dan menyebabkan penurunan aset pajak tangguhan. Kemudian untuk akun selanjutnya ada investasi jangka panjang, terjadi kenaikan sebesar Rp100.525 atau setara 0,91%, karena perusahaan mungkin berinvestasi di anak perusahaan baru atau meningkatkan kepemilikan mereka di anak perusahaan yang sudah ada. Lalu ada aset tetap. Di sini terjadi kenaikan sebesar Rp345.108 atau setara dengan 4,43%. Karena perusahaan mungkin membeli aset tetap baru seperti mesin, peralatan, atau kendaraan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas operasi mereka. Lalu ada aset hak guna. Di sini mengalami penurunan sebesar Rp3.092 atau setara 1,91%. Hal ini terjadi karena hak aset guna memiliki masa manfaat yang terbatas, sehingga nilainya akan berkurang seiring waktu karena penggunaan dan keusangan. Penurunan aset hak guna yang paling umum disebabkan oleh penyusutan yang diakumulasikan selama masa manfaat aset. Lalu ada goodwill. Di sini akun ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, yaitu sebesar Rp54.006.155 karena goodwill tidak mengalami penurunan dan kenaikan secara langsung, melainkan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah terjadi indikasi penurunan nilai. Lalu aset tidak lancar lainnya terjadi kenaikan sebesar Rp27.542 atau setara 1,15%, karena perusahaan mungkin berinvestasi di anak perusahaan baru atau meningkatkan kepemilikan mereka di anak perusahaan yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Yang pertama di sini ada liabilitas jangka pendek. Kemudian untuk akun yang pertama di sini ada utang bank jangka pendek, cerukan, dan utang trust receipt. Mengalami kenaikan sebesar Rp310.000 atau setara dengan 60,19% dari tahun 2021 sebesar Rp515.000 menjadi Rp825.000 pada tahun 2022. Karena penurunan laba dapat menyebabkan perusahaan memiliki lebih sedikit modal internal untuk membiayai operasinya. Maka hal ini dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan utang jangka pendek, cerukan, dan utang trust receipt untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut. Lalu untuk utang di sini ada utang usaha dan utang bukan usaha. Untuk utang usaha ada utang pihak berelasi dan pihak ketiga. Untuk utang usaha pihak ketiga di sini mengalami kenaikan sebesar Rp61.625 atau sekitar 1,87% karena adanya penambahan pembelian barang dagang atau bahan baku secara kredit. Lalu untuk utang usaha pihak berelasi terjadi kenaikan sebesar Rp55.509 atau setara 19,49%. Hal ini karena perusahaan mungkin meminjam dana untuk membiayai ekspansi. Selanjutnya akun utang bukan usaha pihak ketiga. Di sini terjadi penurunan sebesar Rp45.015 atau setara dengan 5,73%. Hal ini karena perusahaan telah melunasi sebagian atau seluruh utang kepada pihak non-usaha. Lalu untuk utang bukan usaha pihak berelasi di sini terjadi kenaikan sebesar Rp100.029. Hal ini mungkin terjadi karena ekspansi bisnis seperti akuisisi perusahaan lain untuk pembukaan cabang baru, juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja. Utang bukan usaha pihak berelasi dapat digunakan untuk membiayai biaya-biaya terkait ekspansi tersebut seperti pembelian aset, biaya renovasi, dan gaji karyawan baru. Kemudian untuk beban akrual, rasio beban akrual terhadap liabilitas lancar mengalami penurunan sebesar Rp80.139 atau setara dengan 3,30% dari Rp2.583.651 atau pada tahun 2020.
Sedangkan pada tahun 2022 yaitu 2.498.512. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih sedikit beban akrual yang belum dibayar. Lalu untuk liabilitas imbalan kerja jangka pendek, di sini terjadi penurunan sebesar 16.975 dari tahun 2021 sebesar Rp380.529 menjadi Rp552 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan perusahaan membayar gaji dan tunjangan karyawan. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek akan berkurang karena kewajiban perusahaan kepada karyawannya telah terpenuhi. Lalu untuk utang pajak terjadi penurunan sebesar Rp144.199 atau sekitar 12,03%. Hal ini karena kemungkinan perusahaan telah melakukan pembayaran pajak penghasilan secara tepat waktu, sehingga saldo utang pajaknya berkurang. Lalu untuk utang bank mengalami kenaikan sekitar 51,9%. Hal ini disebabkan karena kenaikan utang bank dapat digunakan untuk melunasi utang jangka pendek lainnya, seperti utang dagang atau pinjaman jangka pendek lainnya, sehingga dapat meningkatkan risiko likuiditas perusahaan dan membuatnya lebih aman bagi kreditur. Lalu ada liabilitas sewa. Di sini mengalami kenaikan sebesar Rp10.866 atau sekitar 15,63%. Kenaikan liabilitas sewa mencerminkan pembayaran sewa di muka yang dilakukan perusahaan. Kemudian liabilitas jangka pendek lainnya mengalami penurunan sebesar Rp9.274.867 atau sekitar 100% karena penurunan LPJ PL dapat menunjukkan pelunasan kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, piutang gaji, atau pembayaran di muka yang diterima. Hal ini menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu kita beralih ke liabilitas jangka panjang. Di sini ada utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Di sini ada utang bank. Nah, untuk utang bank di sini terjadi penurunan sebesar Rp230.516 atau sekitar 12,96%. Hal ini karena perusahaan telah melunasi sebagian atau seluruh utang bank jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kesehatan keuangan perusahaan dan berkurangnya beban bunganya. Lalu ada utang obligasi, terjadi kenaikan sebesar Rp4.016.154 atau sekitar 10,31%. Lalu utang jangka panjang lainnya terjadi kenaikan sebesar Rp965 atau sekitar 12,39%. Kemudian liabilitas sewa terjadi penurunan sebesar Rp18.665 atau sekitar 17,46%. Lalu liabilitas pajak tangguhan terjadi penurunan sebesar Rp3.913 atau sekitar 1,19%. Lalu liabilitas imbalan kerja karyawan terjadi penurunan sebesar Rp144.002 atau sekitar 4,80%. Dan yang terakhir di sini liabilitas jangka panjang lainnya tidak ada keterangan karena di sini tidak ada nominalnya. Lalu di sini ada ekuitas. Untuk yang pertama di sini ada modal ditempatkan di sektor penuh sebesar Rp11.661.908.000 saham dengan besaran pada tahun 2021 yaitu Rp583.095 dan pada tahun 2022 Rp583.095 sehingga tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan. Lalu ada tambahan modal setor. Untuk tambahan modal setor juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kemudian ada selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan non pengendali. Di sini terjadi penurunan sebesar Rp4.186 atau sekitar 0,66%. Lalu untuk selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan terjadi kenaikan sebesar Rp143.339 atau sekitar 64,75%. Hal ini karena menunjukkan adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjabaran laporan keuangan dan mata uang asing. Untuk laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan terjadi kenaikan sebesar Rp72.279 atau sekitar 5,77%. Hal ini karena kemungkinan harga pasar aset keuangan yang dimiliki perusahaan mengalami peningkatan seperti bunga saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Untuk cadangan umum terjadi kenaikan sebesar Rp5.000 atau sekitar 9,09%. Cadangan umum dapat menunjukkan bahwa perusahaan bersikap lebih hati-hati dalam mengelola keuangannya. Cadangan ini disisihkan dari laba untuk mengantisipasi potensi kerugian atau kewajiban di masa depan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Lalu untuk belum ditentukan penggunaannya terjadi penurunan sebesar Rp2.212.079.
atau sekitar 7,55%. Hal ini karena BUDP mempresentasikan dana yang disisihkan dari laba untuk tujuan tertentu di masa depan. Penurunan BUDP bisa menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas seperti akuisisi aset, investasi, atau pembayaran dividen. Kemudian di sini ada kepentingan pengendali, yaitu terjadi kenaikan sebesar Rp103.889 atau sekitar 0,50%. Hal ini karena kemungkinan adanya penjualan saham entitas anak oleh perusahaan induk sehingga menyebabkan penurunan kepemilikan saham perusahaan induk di entitas anak. Lalu di sini ada laporan laba rugi dari perusahaan PT Indofood Sukses. Lalu di sini ada laporan laba rugi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 31 Desember 2021 dan 2022. Yang pertama ada penjualan neto. Di sini penjualan neto terjadi kenaikan sebesar Rp793.783 atau sekitar 114,07%. Hal ini karena meningkatnya permintaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan yang dapat disebabkan oleh faktor musiman, tren baru, strategi pemasaran yang efektif, atau perluasan pasar hingga penjualannya meningkat. Lalu ada beban pokok penjualan, terjadi kenaikan sebesar Rp6.488.781 atau sekitar 117,77%. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya barang yang dijual, semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau membelinya. Lalu ada laba bruto. Di sini terjadi kenaikan sebesar Rp1.505.002 atau sekitar 107,42%. Hal ini karena semakin banyaknya produk yang terjual, semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan. Lalu untuk beban penjualan dan distribusi, di sini terjadi penurunan sebesar Rp727.969 atau sekitar 111,62%. Penurunan beban menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengelola biaya terkait penjualan dan distribusi produknya. Lalu ada beban umum dan administrasi. Di sini terjadi kenaikan sebesar Rp87.359 atau sekitar 96,47%. Lalu ada pendapatan operasi lain. Terjadi kenaikan sebesar Rp212.207. Kemudian ada pendapatan operasi lain. Di sini terjadi kenaikan sebesar Rp712.207 atau sekitar 237,21%. Hal ini terjadi karena kemungkinan perusahaan telah menjual aset yang tidak lagi digunakan, atau mungkin perusahaan telah berhasil menagih piutang lama yang sebelumnya tidak tertagih. Lalu ada beban operasi lain. Di sini terjadi penurunan sebesar Rp662.788 atau sekitar 67,75%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap pengeluarannya. Lalu ada pendapatan keuntungan keuangan. Di sini terjadi kenaikan sebesar Rp60.973 atau sekitar 133,87%. Hal ini karena penagihan piutang yang lebih efektif dapat meningkatkan arus kas dan pendapatan yang diakui. Lalu ada beban keuangan. Di sini terjadi penurunan sebesar Rp4.019.177 atau sekitar 314,63%. Hal ini karena penurunan beban keuangan bisa jadi hasil dari strategi keuangan yang tepat. Lalu ada pajak final atas penghasilan bunga. Terjadi kenaikan sebesar Rp155 atau sekitar 99,57%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak dana yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan, sehingga menghasilkan bunga yang lebih tinggi. Lalu ada bagian atas laba neto entitas, asosiasi, dan Ventara bersama. Di sini terjadi kenaikan sebesar Rp29.225 atau sekitar 129,73%. Lalu ada beban pajak penghasilan, terjadi kenaikan sebesar Rp235.036 atau sekitar 88,47%. Lalu ada laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan. Di sini terjadi penurunan sebesar Rp212.127 atau sekitar 40,60%. Lalu bagian penghasilan komprehensif lain dan entitas asosiasi terjadi kenaikan sebesar Rp91 atau sekitar 1.010%. Lalu ada laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan, terjadi penurunan sebesar Rp205.088 atau sekitar 24,33%.
Kemudian ada penghasilan komprehensif lain, tahun berjalan terjadi penurunan sebesar 150.118 atau sekitar 69,56%. Lalu pemilik entitas induk terjadi penurunan sebesar Rp1.812.064 atau sekitar 71,68%. Kemudian ada kepentingan dan pengendali terjadi penurunan sebesar Rp377.645 atau sekitar 75,03%. Lalu ada laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk angka penuh terjadi penurunan sebesar Rp156 atau sekitar 71,58%. Nah, kemudian untuk analisis tren di sini ada laporan neraca pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada periode 31 Desember 2021 dan 2022. Di sini untuk mencari tren 2022 itu menggunakan rumus yaitu angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Untuk tahun pembandingnya di sini tahun 2022. Untuk tahun dasarnya tahun 2021. Jadi untuk mendapatkan angka trennya ini tahun 2022 dibagi dengan tahun 2021 dikali 100%. Ini sesuai akunnya ya. Langsung saja di sini ada aset tentunya. Terus ada aset lancar dengan akun kas dan setara kas. Di sini kas yang ada pada tahun 2022 sebesar 77,25% dari kas yang ada pada tahun 2021. Kemudian uang kas akhir tahun 2022 turun sebesar 22,75% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2021. Lalu uang kas akhir tahun 2022 berjumlah 22,75% lebih kecil dari uang kas akhir tahun 2021. Lalu untuk investasi jangka pendek, di sini investasi jangka pendek yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 55,03% dari investasi jangka pendek yang ada pada tahun 2021. Lalu investasi jangka pendek akhir tahun 2022 turun sebesar 44,97% jika dibandingkan dengan investasi jangka pendek tahun 2021. Investasi jangka pendek akhir tahun 2022 berjumlah 44,97% lebih kecil dari investasi jangka pendek akhir tahun 2021. Lalu untuk piutang usaha pihak ketiga, di sini piutang usahanya yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 114,38% dari piutang usaha pihak ketiga yang ada pada tahun 2021. Sehingga piutang usaha pihak ketiga akhir tahun 2022 naik sebesar 14,38% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk piutang usaha pihak ketiga tahun 2022 berjumlah 14,38% lebih besar dari piutang usaha pihak ketiga akhir tahun 2021. Selanjutnya ada piutang usaha pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 101,01% dari piutang usaha pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu piutang usaha pihak berelasi ini pada akhir tahun 2022 sebesar 1,01% jika dibandingkan dengan piutang usaha pihak berelasi tahun 2021. Sehingga piutang usaha pihak berelasi akhir tahun 2022 berjumlah 1,01% lebih besar daripada piutang usaha pihak berelasi tahun 2021. Lalu ada piutang bukan usaha pihak ketiga. Di sini ada piutang bukan usaha pihak ketiga pada akhir tahun 2022 sebesar 253,57% dari piutang bukan usaha pihak ketiga yang ada pada tahun 2021. Piutang usaha pihak ketiga akhir tahun 2022 naik sebesar 153,57% jika dibandingkan dengan piutang bukan usaha pihak ketiga akhir tahun 2021. Lalu piutang bukan usaha pihak ketiga akhir tahun 2022 berjumlah 153,57% lebih besar dari piutang bukan usaha pihak ketiga akhir tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini ada piutang bukan usaha pihak berelasi. Untuk piutang bukan usaha pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 60,18% dari piutang bukan usaha pihak berelasi yang ada pada tahun 2021. Kemudian piutang bukan usaha pihak berelasi ini pada akhir tahun 2022 turun sebesar 39,82% jika dibandingkan dengan piutang tahun 2021. Piutang bukan usaha pihak berelasi akhir tahun 2022 berjumlah 39,82% lebih kecil dari piutang bukan usaha pihak berelasi akhir tahun 2021. Kemudian ada akun persediaan. Di sini persediaan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 121,77% dari persediaan yang ada pada tahun 2021. Kemudian persediaan akhir tahun 2022 naik sebesar 21,77% jika dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2021. Persediaan akhir tahun 2022 berjumlah 21,77% lebih besar dari persediaan akhir tahun 2021. Lalu ada uang muka dan jaminan.
untuk uang muka dan jaminan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 161,31% dari uang muka dan jaminan yang ada pada akhir tahun 2021. Uang muka dan jaminan akhir tahun 2022 naik sebesar 9,25% jika dibandingkan dengan uang muka dan jaminan akhir tahun 2021. Uang muka dan jaminan akhir tahun 2022 berjumlah 9,25% lebih besar dari uang muka dan jaminan akhir tahun 2021. Kemudian ada akun pajak dibayar di muka. Untuk akun pajak dibayar di muka yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 109,25% dari pajak dibayar di muka yang ada pada akhir tahun 2021. Pajak dibayar di muka akhir tahun 2022 naik sebesar 61,31% jika dibandingkan dengan pajak dibayar di muka akhir tahun 2021. Pajak dibayar di muka akhir tahun 2022 berjumlah 61,31% lebih besar dari pajak dibayar di muka akhir tahun 2021. Lalu ada beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya. Beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada akhir tahun 2022 sebesar 149,15% dari beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya yang ada pada tahun 2021. Lalu ada beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada akhir tahun 2022 naik sebesar 49,15% jika dibandingkan dengan beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada akhir tahun 2021. Beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada akhir tahun 2022 berjumlah 49,15% lebih besar dibandingkan dengan beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada tahun 2021. Selanjutnya di sini ada aset tidak lancar. Untuk aset tidak lancar yang pertama yaitu ada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 60,18% dari aset pajak tangguhan yang ada pada akhir tahun 2021. Aset pajak tangguhan akhir tahun 2022 turun sebesar 27,67% jika dibandingkan dengan aset pajak tangguhan akhir tahun 2021. Aset pajak tangguhan akhir tahun 2022 berjumlah 27,67% lebih kecil dari aset pajak tangguhan 2021. Kemudian ada investasi jangka panjang. Di sini investasi jangka panjang yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100,91% dari investasi jangka panjang yang ada pada akhir tahun 2021. Investasi jangka panjang akhir tahun 2022 naik sebesar 0,91% jika dibandingkan dengan investasi jangka panjang yang ada pada akhir tahun 2021. Investasi jangka panjang akhir tahun 2022 berjumlah 0,91% lebih besar dari investasi jangka panjang yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu ada aset tetap. Di sini aset tetap yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 102,43% dari aset tetap yang ada pada akhir tahun 2021. Aset tetap akhir tahun 2022 naik sebesar 2,43% jika dibandingkan dengan aset tetap akhir tahun 2021. Lalu, aset tetap akhir tahun 2022 berjumlah 2,43% lebih besar dari aset tetap akhir tahun 2021. Lalu ada aset hak guna di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 98,09% dari aset hak guna yang ada pada akhir tahun 2021. Aset hak guna pada akhir tahun 2022 turun sebesar 1,91% jika dibandingkan dengan aset hak guna yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu aset hak guna pada akhir tahun 2022 berjumlah 1,91% lebih besar dari aset hak guna yang ada pada tahun 2021. Kemudian ada beban ditangguhkan. Untuk beban ditangguhkan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 76,83% dari beban ditangguhkan yang ada pada akhir tahun 2021. Beban ditangguhkan akhir tahun 2022 turun sebesar 23,17% jika dibandingkan dengan beban ditangguhkan akhir tahun 2021. Beban ditangguhkan akhir tahun 2022 berjumlah 23,7% lebih kecil dari beban ditangguhkan yang ada pada akhir tahun 2021. Kemudian di sini ada goodwill. Goodwill yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100% dari goodwill yang ada pada tahun 2021. Artinya, goodwill 2022 dengan 2021 itu nominalnya sama. Jadi, goodwill akhir tahun 2022 setara, sebesar 0% jika dibandingkan dengan goodwill akhir tahun 2021. Lalu ada aset tak berwujud. Untuk aset tak berwujud yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 92,28% dari aset tak berwujud yang ada pada akhir tahun 2021. Aset tak berwujud akhir tahun 2022 turun sebesar 7,72% jika dibandingkan dengan aset tak berwujud akhir tahun 2021. Aset tak berwujud akhir tahun 2022 berjumlah 7,72% lebih kecil dari aset tak berwujud akhir tahun 2021. Lalu ada aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar lainnya yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 101,15% dari aset tidak lancar lainnya yang ada pada tahun 2021. Aset tidak lancar lainnya
akhir tahun 2022 naik sebesar 1,15% jika dibandingkan dengan aset tidak lancar lainnya yang ada pada akhir tahun 2021. Aset tidak lancar lainnya akhir tahun 2022 berjumlah 1,15% lebih besar dari aset tidak lancar lainnya akhir tahun 2021. Kemudian kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Yang pertama di sini ada liabilitas jangka pendek. Untuk akun yang pertama yaitu ada utang bank jangka pendek, cerukan dan utang trust receive. Di sini utang bank jangka pendek, cerukan dan utang trust receive yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 160,19% dari utang bank jangka pendek, cerukan dan utang trust receive yang ada pada akhir tahun 2021. Utang bank jangka pendek, cerukan dan utang receive akhir tahun 2022 naik sebesar 60,19% jika dibandingkan dengan utang bank jangka pendek akhir tahun 2021. Kemudian utang bank jangka pendek akhir tahun 2022 berjumlah 60,19% lebih besar dari utang bank jangka pendek yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu utang usaha ke pihak ketiga. Utang usaha ke pihak ketiga yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 101,87% dari utang usaha pihak ketiga yang ada pada akhir tahun 2021. Utang usaha pihak ketiga akhir tahun 2022 naik sebesar 1,87% jika dibandingkan dengan utang usaha pihak ketiga akhir tahun 2021. Utang usaha pihak ketiga akhir tahun 2022 berjumlah 1,87% lebih besar dari utang usaha pihak ketiga akhir tahun 2021. Lalu utang usaha pihak berelasi. Utang usaha pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 119,49% dari utang usaha pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2021. Utang usaha pihak berelasi akhir tahun 2022 naik sebesar 19,49% jika dibandingkan dengan utang usaha pihak berelasi akhir tahun 2021. Utang usaha pihak berelasi akhir tahun 2022 berjumlah 19,49% lebih besar dari utang usaha pihak berelasi akhir tahun 2021. Kemudian utang bukan usaha ke pihak ketiga. Utang bukan usaha pihak ketiga yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 94,27% dari utang bukan usaha pihak ketiga yang ada pada akhir tahun 2021. Utang bukan usaha pihak ketiga pada akhir tahun 2022 turun sebesar 5,73% jika dibandingkan dengan utang bukan usaha pihak ketiga yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu ada utang bukan usaha pihak berelasi. Utang bukan usaha pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 156,02%. Kemudian untuk utang bukan usaha pihak berelasi akhir tahun 2022 berjumlah 56,02%, lebih besar dari utang bukan usaha pihak berelasi akhir tahun 2021. Lalu ada beban akrual di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 96,70% dari beban akrual yang ada pada akhir tahun 2021. Beban akrual yang akhir tahun 2022 turun sebesar 3,3% jika dibandingkan dengan beban akrual akhir tahun 2021. Lalu ada liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Beban imbalan kerja jangka pendek yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 95,54% dari beban imbalan kerja jangka pendek yang ada pada akhir tahun 2021. Beban imbalan jangka pendek akhir tahun 2022 turun sebesar 4,46% jika dibandingkan dengan beban imbalan kerja jangka pendek akhir tahun 2021. Untuk utang pajak di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 87,97% jika dibandingkan dengan utang pajak yang ada pada akhir tahun 2021. Utang pajak akhir tahun 2022 turun sebesar 12,03% jika dibandingkan dengan utang pajak yang ada pada akhir tahun 2021. Kemudian ada utang bank yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 151,09% jika dibandingkan dengan utang bank yang ada pada akhir tahun 2021. Sehingga utang bank akhir tahun 2022 naik sebesar 51,09% jika dibandingkan dengan utang bank akhir tahun 2021. Lalu ada liabilitas sewa. Di sini liabilitas sewa yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 115,63% dari liabilitas sewa yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu liabilitas jangka pendek lainnya. Di sini liabilitas jangka pendek lainnya yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 0% dari liabilitas yang ada pada akhir tahun 2021. Maksudnya di sini tidak ada liabilitas jangka pendek lainnya yang di tahun 2022, sehingga liabilitas jangka pendek lainnya akhir tahun 2022 turun sebesar 100% jika dibandingkan dengan liabilitas sewa akhir tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini ada liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang
ada utang bank yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 87,04% jika dibandingkan dari utang bank yang ada pada akhir tahun 2021. Jadi yang utang bank akhir tahun 2022 ini turun sebesar 12,96% dari utang bank 2021. Lalu utang obligasi yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 110,31% dari utang obligasi yang ada pada akhir tahun 2021. Jadi utang obligasi akhir tahun 2022 ini naik sebesar 10,31% jika dibandingkan dengan utang obligasi akhir tahun 2021. Lalu ada utang jangka panjang lainnya, yaitu untuk 2022 ini sebesar 112,39% dari utang jangka panjang lainnya yang ada pada akhir tahun 2021. Sehingga utang jangka panjang lainnya yang ada pada akhir tahun 2022 ini naik sebesar 12,39% jika dibandingkan dengan utang jangka panjang lainnya yang ada pada tahun 2021. Kemudian ada liabilitas sewa. Di sini liabilitas sewa yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 82,54%. 82,54% dari liabilitas sewa yang ada pada akhir tahun 2021. Jadi liabilitas sewa pada akhir tahun 2022 ini turun sebesar 17,46% jika dibandingkan dengan liabilitas sewa akhir tahun 2021. Lalu liabilitas pajak tangguhan. Di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 98,81% dari liabilitas sewa yang ada pada akhir tahun 2021. Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun 2022 ini turun sebesar 1,19% jika dibandingkan dengan liabilitas pajak tangguhan 2021. Lalu ada liabilitas imbalan kerja karyawan. Di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 95,20% dari liabilitas imbalan kerja karyawan pada akhir tahun 2021. Liabilitas imbalan kerja karyawan akhir tahun 2022 turun sebesar 4,8% jika dibandingkan dengan liabilitas imbalan kerja karyawan pada akhir tahun 2021. Untuk liabilitas jangka panjang lainnya di sini tidak ada keterangan karena tidak ada nominalnya. Selanjutnya untuk ekuitas di sini ada modal saham. Untuk modal saham yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100% dari modal saham yang ada pada akhir tahun 2021. Jadi modal saham akhir tahun 2022 ini setara sebesar 0% jika dibandingkan dengan modal saham akhir tahun 2021. Kemudian ada tambahan modal store. Di sini tambahan modal store yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100% dari tambahan modal store yang ada pada akhir tahun 2021. Jadi tambahan modal store pada akhir tahun 2022 ini setara jika dibandingkan dengan tambahan modal store akhir tahun 2021. Kemudian ada selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan non pengendali. Di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100,66% dari yang ada pada akhir tahun 2021. Kemudian untuk 2022 ini naik sebesar 0,66% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Selanjutnya ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan. Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 35,25% dari yang ada pada akhir tahun 2021. Untuk akhir tahun 2022 ini turun sebesar 64,75% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Lalu laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan ini pada akhir tahun 2022 sebesar 105,77% dari laba yang belum terrealisasi yang ada pada akhir tahun 2021. Pada akhir tahun 2022 naik sebesar 5,77% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Lalu ada cadangan umum yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 109,09% dari cadangan umum yang ada pada akhir tahun 2021. Cadangan umum akhir tahun 2022 naik sebesar 9,09% jika dibandingkan dengan cadangan umum pada akhir tahun 2021. Lalu untuk cadangan umum akhir tahun 2022 ini berjumlah 9,09% lebih besar dari cadangan umum akhir tahun 2021. Lalu kemudian ada kepentingan non pengendali di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100,50% dari kepentingan non pengendali yang ada pada akhir tahun 2021. Kepentingan non pengendali akhir tahun 2022 ini naik sebesar 0,50% jika dibandingkan dengan kepentingan non pengendali akhir tahun 2021. Kemudian di sini ada laporan laba rugi perbandingan antara periode tahun 2022 dan 2021. Di sini ada akun penjualan neto. Untuk penjualan neto yang ada pada akhir tahun 2022 ini sebesar 114,07% dari penjualan neto yang ada pada akhir tahun 2021. Penjualan neto akhir tahun 2022 naik sebesar 12,07% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Untuk beban pokok penjualan di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 117,77% dari beban pokok penjualan yang ada pada akhir tahun 2021. Beban pokok penjualan akhir tahun 2022 naik sebesar 17,77% jika dibandingkan dengan beban pokok penjualan akhir tahun 2021. Lalu ada laba bruto. Untuk laba bruto di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 107,42% dari laba bruto yang ada pada akhir tahun 2021. Untuk laba bruto akhir tahun 2022 naik sebesar 7,42% jika dibandingkan dengan laba bruto akhir tahun 2021. Lalu ada penjualan dan distribusi.
Di sini pada akhir tahun 2022 sebesar 111,62% jika dibandingkan dengan yang ada pada akhir tahun 2021. Untuk beban umum dan administrasi di sini pada akhir tahun 2022 sebesar 96,47% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sehingga untuk tahun 2022 ini turun sebesar 3,53% jika dibandingkan dengan yang akhir tahun 2021. Lalu untuk pendapatan operasi lain di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 237,21% dari pendapatan operasi lain yang ada pada tahun 2021. Pendapatan operasi lain yang ada pada akhir tahun 2022 ini naik sebesar 137,21% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Lalu ada beban operasi lain. Untuk beban operasi lain pada akhir tahun 2022 sebesar negatif 67,75% dari beban operasi lain yang ada pada akhir tahun 2021. Kemudian beban operasi lain akhir tahun 2022 ini berarti turun sebesar 167,75% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Selanjutnya di sini ada pendapatan keuangan. Untuk pendapatan keuangan yang ada pada akhir tahun 2022 itu sebesar 133,87% dari pendapatan keuangan yang ada pada tahun 2021. Pendapatan keuangan akhir tahun 2022 naik sebesar 33,87% jika dibandingkan dengan pendapatan keuangan akhir tahun 2021. Pendapatan keuangan akhir tahun 2022 ini berjumlah 33,87% lebih besar dari pendapatan keuangan yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu ada beban keuangan di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 314,63% dari beban keuangan yang ada pada tahun 2021. Beban keuangan yang ada pada akhir tahun 2022 ini naik sebesar 214,63% dibandingkan dengan beban keuangan akhir tahun 2021. Lalu ada pajak final atas penghasilan bunga. Di sini pajak final atas penghasilan bunga yang ada pada akhir tahun 2022 ini sebesar 99,57% dan pajak final atas penghasilan bunga yang ada pada akhir tahun 2021 ini di sini ada pajak final atas penghasilan bunga. Pajak final atas penghasilan bunga yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 99,57% dari pajak final atas penghasilan bunga yang ada pada akhir tahun 2021. Lalu ada bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama. Di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 129,73% dari yang ada pada akhir tahun 2021. Jadi untuk akhir tahun 2022 ini naik sebesar 29,73% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Lalu di sini ada beban pajak penghasilan untuk akhir tahun 2022 sebesar 75,63% dari yang ada pada akhir tahun 2021. Untuk yang 2022 ini turun sebesar 24,37% jika dibandingkan dengan yang akhir tahun 2021. Lalu ada laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan. Di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 40,60% dari yang 2021, sehingga untuk yang 2022 ini turun sebesar 59,4% jika dibandingkan dengan yang tahun 2021. Lalu bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi ini akhir tahun 2022-nya sebesar 1010,00% dari yang akhir tahun 2021. Jadi untuk akhir tahun 2022 ini naik sebesar 910% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Kemudian laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan ini pada akhir tahun 2022 sebesar 24,33% dari tahun 2021. Sehingga untuk tahun 2022 ini turun sebesar 75,67% dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Kemudian ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan. Di sini akhir tahun 2022 sebesar negatif 96,88% dari tahun 2021. Kemudian untuk selisih kurs akhir tahun 2022 turun sebesar 196,88% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Untuk penghasilan komprehensif lain tahun berjalan ini sebesar 69,56% dari 2021. Penghasilan komprehensif lain akhir tahun 2022 turun sebesar 30,44% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Kemudian untuk pemilik entitas induk pada akhir tahun 2022 sebesar 71,68% dari pemilik entitas induk yang ada pada akhir tahun 2021, sehingga pemilik entitas induk tahun 2022 berjumlah 28,32% lebih kecil dari pemilik entitas induk akhir tahun 2021. Kemudian kepentingan pengendali di sini untuk akhir tahun 2022 sebesar 75,03% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Sehingga kepentingan pengendali akhir tahun 2022 ini berjumlah 24,97% lebih kecil dari kepentingan non-pengendali akhir tahun 2021. Lalu ada laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini pada akhir tahun 2022 sebesar 77,25% dari tahun 2021, sehingga turun sebesar 27,75% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021.
Artinya, akhir tahun 2022 berjumlah 22,75% lebih kecil dari akhir tahun 2021. Selanjutnya, ke metode common size. Di sini kita menggunakan laporan keuangan neraca perbandingan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk mencari common size di sini, untuk tahun 2021 itu dari kas dan setara kas dibagi dengan total aset, lalu dikalikan dengan 100%. Untuk yang pertama tentunya ada aset, lalu ada aset lancar. Untuk periode 2021, di sini kas dan setara kas tahun 2021 ini berjumlah 0,17% dari total aset. Untuk 2022 berjumlah 0,14% dari total aset. Lalu investasi jangka pendek tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total aset. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk piutang usaha pihak ketiga tahun 2021 berjumlah 0,03% dari total aset. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk piutang usaha pihak berelasi tahun 2021 berjumlah 0,03 dari total aset. Piutang usaha pihak berelasi tahun 2022 juga berjumlah 0,03% dari total aset. Lalu piutang bukan usaha pihak ketiga tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total aset. Piutang bukan usaha pihak ketiga tahun 2022 berjumlah 0,00% juga dari total aset. Kemudian untuk piutang bukan usaha pihak berelasi tahun 2021 itu berjumlah 0,00% dari total aset, begitu juga dengan periode 2022. Untuk persediaan neto ini tahun 2021 berjumlah 0,05% dari total aset, sedangkan untuk persediaan neto tahun 2022 berjumlah 0,06% dari total aset. Lalu untuk uang muka dan jaminan tahun 2021 itu berjumlah 0,00% dari total aset, begitu juga dengan periode 2022. Untuk pajak dibayar di muka tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total aset, sama dengan periode 2022. Untuk beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya tahun 2021 ini berjumlah 0,00% dari total aset, begitu juga dengan periode 2022. Lalu untuk aset tidak lancar untuk periode 2021 di sini ada aset pajak tangguhan. Pada tahun 2021 ini berjumlah 0,00% dari total aset, begitu juga dengan periode 2022. Untuk investasi jangka panjang tahun 2021 ini berjumlah 0,09% dari total aset. Sedangkan untuk investasi jangka panjang tahun 2021 ini berjumlah 0,10% dari total aset. Lalu ada aset tetap. Pada tahun 2021 ini berjumlah 0,12% dari total aset. Untuk yang 2022 ini berjumlah 0,13% dari total aset. Lalu ada aset hak guna neto tahun 2021 ini berjumlah 0,00% dari total aset. Begitu juga dengan yang tahun 2022. Untuk beban ditangguhkan pada tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total aset, sama dengan tahun 2022. Untuk goodwill tahun 2021 ini berjumlah 0,46% dari total aset. Artinya, dengan kata lain, setiap Rp1 aset diinvestasikan ke goodwill ini berjumlah 0,46 rupiah. Untuk goodwill tahun 2022 ini berjumlah 0,47% dari total aset. Dengan kata lain, Rp1 aset diinvestasikan ke goodwill itu berjumlah 0,47 rupiah. Lalu ada aset tak berwujud. Di sini tahun 2021 berjumlah 0,01% dari total aset. Lalu aset tak berwujud tahun 2022 berjumlah 0,01% dari total aset. Untuk aset tidak lancar lainnya tahun 2021 ini berjumlah 0,02% dari total aset, begitu juga dengan tahun 2022. Kemudian di sini ada liabilitas jangka pendek. Untuk utang bank jangka pendek cerukan dan utang trust reserve tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk utang bank jangka pendek cerukan dan utang trust reserve tahun 2022 berjumlah 0,01% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu untuk utang usaha pihak ketiga tahun 2021 berjumlah 0,03% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk utang usaha pihak berelasi tahun 2021 berjumlah 0,00% dari liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk utang bukan usaha pihak ketiga tahun 2021 berjumlah 0,01% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang bukan usaha pihak ketiga tahun 2022 berjumlah 0,01% dari Untuk utang bukan usaha pihak ketiga tahun 2022 berjumlah 0,01 dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk utang bukan usaha pihak berelasi tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan tahun 2022. Lalu ada beban akrual tahun 2021 berjumlah 0,02% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk beban akrual tahun 2022 berjumlah 0,02% dari total liabilitas dan ekuitas.
Untuk utang pajak tahun 2021 berjumlah 0,01% dari total liabilitas dan ekuitas. Utang pajak tahun 2022 juga sama. Untuk utang bank tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas, begitu juga dengan periode 2022. Untuk liabilitas sewa tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total liabilitas dan ekuitas, begitu juga dengan 2022. Untuk liabilitas jangka pendek lainnya tahun 2021 berjumlah 0,08% dari total liabilitas dan ekuitas. Namun untuk liabilitas jangka pendek lainnya tahun 2022 tidak diketahui. Kemudian ada liabilitas jangka panjang. Di sini utang bank tahun 2021 berjumlah 0,02% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk yang 2022 berjumlah 0,01% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu untuk utang obligasi tahun 2021 berjumlah 0,33% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk tahun 2022 berjumlah 0,37%. Kemudian untuk jangka panjang lainnya tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas, begitu juga dengan periode 2022. Untuk liabilitas sewa tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas sewa tahun 2022 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas. Lalu liabilitas pajak tangguhan tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas, begitu juga dengan periode 2022. Untuk liabilitas imbalan kerja karyawan, tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk liabilitas jangka panjang lainnya, tahun 2021 berjumlah 0,03% dari total liabilitas dan ekuitas. Namun untuk tahun 2022 berjumlah 0,2% dari total liabilitas dan ekuitas. Kemudian di sini ada ekuitas. Modal ditempatkan dan di-store penuh. Untuk saham tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu untuk tahun 2022 ini berjumlah 0,01% dari total liabilitas. Kemudian untuk tambahan modal di-store tahun 2021 ini berjumlah 0,05% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk tambahan modal di-store tahun 2022 juga berjumlah 0,05% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk selisih kurs atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan pengendali tahun 2021 berjumlah negatif 0,01% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan tahun 2021 berjumlah 0,00% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan selisih kurs pada tahun 2022. Untuk laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan tahun 2021 berjumlah 0,01% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk cadangan umum tahun 2021 berjumlah 0,0% dari total liabilitas dan ekuitas. Di sini juga untuk 2022 berjumlah 0,00%. Untuk ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2021 ini berjumlah 0,29%. Kemudian untuk tahun 2022 berjumlah 0,32% dari total liabilitas dan ekuitas. Untuk kepentingan pengendali tahun 2021 berjumlah 0,18% dari total liabilitas dan ekuitas. Begitu juga dengan tahun 2022. Lalu di sini ada laporan keuangan laba rugi periode 2021 dan 2022. Untuk penjualan neto, pada tahun 2021 berjumlah 100%, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke penjualan neto sebesar Rp1. Untuk tahun 2022 juga sama. Beban pokok penjualan tahun 2021 berjumlah 64,29% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap satu aset diinvestasikan ke beban pokok penjualan sebesar Rp0,6429. Untuk 2022 berjumlah 66,37% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke beban pokok penjualan sebesar Rp0,6637. Untuk laba bruto pada tahun 2021 berjumlah 35,71% dari selisih penjualan dan beban pokok penjualan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke laba bruto sebesar Rp0,3571. Untuk tahun 2022 berjumlah 33,63% dari selisih penjualan neto dan beban pokok penjualan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke laba bruto sebesar 0,3363. Untuk beban penjualan dan distribusi tahun 2021 berjumlah negatif 11% dari penjualan neto. Untuk tahun 2022 juga berjumlah negatif 11%. Untuk beban umum dan administrasi tahun 2021 berjumlah negatif 4% dari penjualan neto. Begitu juga dengan periode tahun 2022. Untuk pendapatan operasi lain tahun 2021 berjumlah 1% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke pendapatan operasi lain sebesar Rp0,01. Untuk pendapatan operasi lain tahun 2022 berjumlah 2% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke pendapatan operasi lain sebesar Rp0,02.
Lalu untuk beban operasi lain tahun 2021 berjumlah 1% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke beban operasi lain sebesar Rp0,01. Untuk beban operasi lain tahun 2022 berjumlah 0% dari penjualan neto. Kemudian untuk pendapatan keuangan tahun 2021 berjumlah 0% dari penjualan neto. Begitu juga dengan tahun 2022. Untuk beban keuangan tahun 2021 berjumlah negatif 3% dari penjualan neto. Untuk tahun 2022 ini berjumlah negatif 10% dari penjualan neto. Lalu ada pajak final atas penghasilan bunga tahun 2021 berjumlah 0% dari penjualan neto. Untuk pajak final tahun 2022 juga berjumlah 0%. Untuk bagian atas laba neto, entitas asosiasi dan ventura bersama tahun 2021 berjumlah 0% dari penjualan neto. Begitu juga dengan periode 2022. Untuk beban pajak penghasilan tahun 2021 berjumlah negatif 4% dari penjualan neto. Untuk tahun 2022 berjumlah negatif 3%. Lalu, untuk laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan tahun 2021 berjumlah 1% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp0,01. Untuk laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan tahun 2022 berjumlah 0% dari penjualan neto. Lalu ada bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi pada tahun 2021 berjumlah 0% dari penjualan neto. Begitu juga dengan tahun 2022. Untuk laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan tahun 2021 berjumlah 0% dari penjualan neto. Begitu juga dengan tahun 2022. Lalu, di sini ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan tahun 2021 berjumlah 0% dari penjualan neto. Untuk tahun 2022 juga sama berjumlah 0%. Lalu untuk penghasilan komprehensif lain tahun 2021 itu berjumlah 1% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke penghasilan komprehensif lain sebesar Rp0,01. Begitu juga dengan 2022. Untuk pemilik entitas induk tahun 2021 berjumlah 11% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap satu aset diinvestasikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp0,11. Untuk pemilik entitas induk tahun 2022 berjumlah 7% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp0,01. Kemudian untuk kepentingan non pengendali tahun 2021 berjumlah 3% dari penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan kepentingan non pengendali sebesar Rp0,03. Untuk tahun 2022 berjumlah 2% sehingga untuk Rp1 aset diinvestasikan ke kepentingan non pengendali sebesar 0,02%. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.